Iya lho. Iya, Bu. Aku dulu ku gak duwe cita-cita ngobati orang ku aku gak ono di. Iya, Bu. Cita-citaku ngobati orang aku gak ono ya gak ada sama sekali di anu di Dari hati. kecil ya, Bu ya. Ya iya ta. Aku malah aneh, hidupku ku aneh. Aku bekerja ini mapan-mapan, berapa 1 tahun 2 tahun sudah buyar. Orang lainnya sih tetap datar, aku buyar. Tapi herannya lagi, setiap aku tuh punya kerjaanku kan macam-macam. Dulu pertama aku bekerja itu di Aqua. Aku belum kawin. Di Aqua, di sana tuh bagian nyuci galon aku. Iya. Nyuci galon sama membantu ikut anu karate. Oh iya. Terus setelah itu di Aqua belum anu, aku diam-diam ngelamar di Sampurna. Lah di Sampurna, aku di Sampurna diterima. Di Aqua bayarannya 1.500 satu minggu. Di Sampurna, di Sampurna diterima bagian pengawas kebersihan. Aku dimungsuhi banyak orang. Kalau aku di mana-mana dimungsuhi banyak orang, aku dibenci orang terus. Di Sampurna banyak semua mungsuhi aku. Terus apa personalia malah mungsuhi aku nggak karu-karuan. Aku dikeluarkan hari ini jam 11 aku dikeluarkan, jam 2 aku jam 11 aku dikeluarkan, jam 2 aku masuk engineering bagian listrik di Sampurna, merakit panel. Langsung aku dikasih merakit panel, bisa aku orang listrik. Oh iya. Merakit panel ikut Malaysia, Lim dan Liong, Lem ikut telu. Jadi aku dia yang bayar. Iku ngerakit panel sampai cekel sapam aku, sapam cekel karena aku sudah dikeluarkan. Kenapa masih di dalam Sampurna? Akhirnya aku diproses langsung dapat edikat Sampurna yang bagian engineering, merakit panel, grendong, ngebor, ngelas penggaweanku. Loh, lek nyepet mesin, lek kongon nyepet, lek ngelas yo aku gondrene apa? Lek nyampur thinner sama anu apa? Sama cat sama anu yo, winter tamek ngono ae. Terus bongkar pasang motor di overhaul, dibongkari motor itu dari situ, dibongkari, diambil anu lilitannya, terus di luar dibersihkan, diganti. Tadi kini ngekum karo thinner, bersih karo thinner habis dibersihkan, dijemur, disepet lagi warnanya sudah beda. Ngono gitu. Aku kerja ketelpakan tok, gak tahu aku kerja pakai rok, nggak ada yang tahu lah aku wong wedok. Semua temanku laki-laki, aku sendiri yang perempuan. Lek nyopir forklift nanti go forklift mau menek sebarang biasa. Forklift padahal harus ada ininya, lisensinya ya, Bu ya? Enggak, kan kita orang engineering, jadi wis mau kemana gitu bisa. Jadi aku soro panel tanganku gak halus ngene. Sama Bu, saya nggak halus Bu. Palu, obeng, ngetang, wis ono di tanganku kabeh. Butuh pulpen malah. Jadi aku terus lepas dari engineering, aku ingin jualan. Kepingin aku hidup di rumah bersama anakku. Jualan aku di pinggir jalan. Dodolan tahu petis, ngono-ngono iku. Aku orangnya nggak suka malu. Iya. Yang penting halal bagi saya. Iya. Terus diam-diam aku cari pekerjaan di koperasi, titip panci, titip piring, titip anu. 1 minggu dapat hasilnya banyak, titip lagi. Akhirnya omsetku sampai tinggi. Terus aku punya koperasi di setiap perusahaan tak masuki koperasi. STR niki sampai semuanya itu koperasi aku yang masuki, mulai dari sembako, rokok, pecah belah semuanya aku. Kayak aku punya toko malah. Konsignasi kan. Wis setelah itu nggak tahu rasanya Allah tuh apa pada aku. Anu koperasi mau hancur, aku pindah aku nang kontainer cafe. Jualan nasi di kontainer cafe, diterima tender di Sampurna, diterima lagi masuk Sampurna lagi. Setelah aku kontainer cafe mau buyar, aku ngelamar ke catering, masuk ke catering aku. Bener. Setelah masuk ke catering cateringku besar. Sampurna ada, Taman Dayu ada, Indolaktu ini ada, Indofood ada, Sorini ada, Taman Dayu ada. Aku satu hari sampai 2.500 porsi. Kelang kabut iku loh, aku tahu rasanya Allah ternyata memberi aku di budak dunya, ora di budak dunya budak aku, tapi aku di budak dunya. Jangankan mau mandi, aku uangku ratusan juta.
utangku di mana-mana. Sekarang dapat uang, gayanya utang kurang. Sandal aku nggak pernah beli, nggak bisa beli. Tuku katok es 10.000 nggak bisa beli. Padahal ratusan juta duitnya. Karena yang mikir nondi sing kayak blonjo, ndi sing dianu gitu-gitu terus anu. Jadi itulah aku rasanya di budak dunia itu kayak gitu. Di budak dunia itu elek-elek wong. Jadi kita tidak akan mengenal Allah, mengenal dunia tok ya apa carane bekerja tak ada berhenti tok urus nyambut gawe. Juga nggak ada artinya. Terus bekerja kayak wapan jungkir wali kayak apa, kita juga nggak bisa menikmati. Iya. Nggak bisa menikmati, itulah di budak dunia. Iya, Bu, saya pernah ya. Jadi kita lebih baik dunia aja yang budak kita. Iya. Terus aku di sore ini cateringku habis, tinggal di sore ini aja. Aku nikmati sore ini aja. Sore ini ku pendapatanku 1 minggu itu 20 juta. Sudah 20 juta aku nikmati bener. Aku iso jalan-jalan, iso pergi ngobati orang, itu dari awal dari sore ini. Terus lucu lagi, mau aku ngobati orang Rohami ini, di sore ini aku dipecat. Karena aku terlalu lama, sudah 12 tahun, yang lainnya 2 tahun udah hilang, 3 tahun hilang, aku 12 tahun. Akhirnya aku lepas dari sore ini, aku minta sama Allah, ya Allah utangku banyak, aku ngomong ngono, ya Allah utangku banyak, terus anakku banyak, sedangkan aku jadi bapak juga jadi ibu. Bojoku be aku, tapi wongnya kan kena racunnya guna-guna, nggak kenal sama anak sama siapa-siapa. Jangankan mau ngasih makan, wong sama anak sama aku gak mau, lihat aja nggak mau. Pulang ke rumah ya main di teras, munyer-munyer, bersih-bersih rumah. Nanti masuk rumah, kalau kita sudah tidur semua, kalau dia tidak, kita nggak tidur, dia nggak akan masuk. Terus gitu, siap membunuh, nggak pernah nggak, bener. Aku sampai urusan ke kantor polisi bareng, KDRT ya. Iya, jadi liku-likuku itu panjang. Jadi kadang orang kena guna-guna ngomong begini, alah paham banget aku. Gak usah diceritain, paham banget. Jadi aku paling benci sekali orang perempuan yang merusak rumah tangganya orang. Dia tidak tahu rasanya bagaimana tersiksanya. Kalau aku juga gak suka sekali ada orang perempuan nangis-nangis. Karena aku dulu merasakan orang perempuan nangis-nangis, suaminya begini, dia nangis-nangis, takut ditinggal suami, nanti saya makan gimana, nah itu salahnya. Jadi kita sebagai perempuan itu memang harus mandiri. Kita jadi perempuan itu memang harus bisa bagaimana caranya mencari uang. Bila mana Allah memberi ujian begitu, kita sudah punya pegangan. Terus anak itu diutamakan, ojo bingung mau berbojone tok ae. Lah aku nomor 1 anakku tak kuatkan dulu. Anakku kan laki-laki semua, tak kuatkan dulu. Walaupun ayahmu begini, kamu ada mama. Jangan khawatir. Apapun yang kamu harapkan, kamu inginkan, kamu sekolah kemana, mama siap. Begitu tuh aku. Jadi, anakku tidak ada kekurangan sama sekali. Wis montang-manting kayak apa aku tak rasain. Begitu loh. Jadi liku-liku hidup ini begitu. Lah aku sendiri tidak pernah aku punya cita-cita membayang aku ngobati wongnya ora belas. Iya. Terus setelah aku ilmuku ternyata sudah dimasukkan kepadaku, dibantu Pak Damun itu. Ini ilmumu mulai dari aku bayi, mulai dari kandungan ibuku dimasukkan kepada aku, disempurnakan, ibaratnya dikirimi didoai terus. Saya sendiri juga begitu, saya melawannya dengan kesabaran. Nah, alhamdulillah itu. Terus ternyata sampai sekarang, jadi saya memilih antara suamimu, antara ilmumu. Aku milih ilmuku daripada suamiku. Iya, Bu. Lanang ae, Bu. Lanang golek maneh lah gendeng. Lah iku wis penceng ya golek kenceng ta. Enggak, kamu enggak, Be. Itu kalau saya ini, Bu. Kemarin itu ya, saya waktu usaha saya pegang duit melimpah, Bu. Tapi saya nggak hormat sama suami. Lah makanya itu juga salah. Iya. Lek aku jujur ya, saya banyak uang. Tapi saya sangat sekali menghormati suamiku. Iya. Aku walaupun disakiti suamiku kayak apa, aku loh sujud mencium kaki suamiku selalu aku. Iya. Aku karena apa? Bukan karena aku mengejar suamiku agar dia kembali sama aku, tidak, demi Allah tidak. Aku cuma minta ridhonya Allah saja. Itu. Jadi aku pun bekerja mati-matian untuk anakku. Mati-matian untuk anakku, bukan aku beniti suamiku, tidak. Aku cuma sekedar aku memohon sama Allah, aku ingin ridhonya Allah saja. Itu. Jadi aku walaupun suamiku nyakiti kayak begitu, menghina, sampai aku hamil anakku sing izan ini.
dihina mentah-mentah sama suamiku. Demi Allah, padahal suamiku orang baik banget. Makanya aku lihat di ono uang mesra-mesraan ambek bojone lah. Pret. Loh, banyak orang tipu menipu aku. Kayaknya di sini mesra-mesra ambek bojone padahal di omah gegeran tok kamar mari. Dituduhno mesra. Iya, Pak. Alah, boleh nemplek-nemplek iso gak percaya belas. Bojo iku ditempel-templeki sana wis gak mungkin. Wis ada sesuatu tambahan. Kalau aku enggak, aku walaupun aku disakiti kayak opo suamiku, aku tetap menghormati dia. Tapi kalau aku disalahi ya acur ju. Heeh. Lek tak tandangi ping piro ae lek bojoku. Yo sampai lecek. Metu cik, metu kabeh. Taci, tajuk, metu kabeh. Tapi aku tetap ae menghormati. Aku selalu mencium kakinya. Selalu aku berdoa pada Allah, tetap aku minta sama. Jadi apa tujuanku? Meridhoni Allah toh. Ya gak ada lain. Lek soal bojoku ngono gila. Ahuk. Ahuk. Iya. Tapi kamu juga salah. Makanya aku walaupun uangku banyak apa suami harus. Sekarang enggak Bu, saya sudah minta maaf. Iya. Apalagi aku jujur. Tapi saya sudah minta maaf, saya sudah ini ke suami ya. Maksudnya saya itu nggak bisa diem, saya harus kerja. Ya iya ta. Lah kayak itu, mumpung ada orangnya, wes kamu gak apa-apa wes gini, pasrah nona, nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Iya beda karakternya orang beda-beda. Sudah karakternya orang itu wes kayak aku ngene iki. Tanya iki lho Om polisi, pertama kan ketemu aku piro, sampean mbak aku berapa bulan ya? Lah iya bilang 3 bulan, 3 bulan. Kalau di sini 4 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Tanya, aku itu ruwet, masih ruwet kok kaya opo? Aku sik bingung nang pasar, sik aku kepengin ngene, kepengin ngene. Ya Om ya. Heeh. Karena subuh aku sik berangkat nang pasar. Iya. Muasak nondi anak di bareng-bareng acara dia. Yo tak lakoni anjene aku gak suka diem. Iya Bu. Mas nono wong meneng ngono, gak telaten aku. Iya, Bu, saya lebih baik memikir, makanya tak bilangin, saya jadinya apa, nyengir-nyengir orang-orang buka usaha dewe Bu. Masa kok sama dengan aku, Din? Iya. Karena apa? Lek begitu tuh. Aku gak kepingin, aku kan dari dulu nyekolah sama adik-adikku karena aku kan orang tidak mampu. Bapak ibuku kan nggak mampu. Adik-adikku sekolah tak sekolah semua. Itu pun aku punya hati begini. Yora kata-kata ke suamiku, aku nyekolah anak adikku. Aku tidak akan mengambil harta dari sampean sama sekali. Nah, aku sekali sama suamiku dulu dibelanjani terus ditanya belanja saya ini kok wis entek. Langsung demi Allah aku mau. Ya, langsung nyambut ke dhewe. PPN kasih tau gitu. Enggak njaluk, enggak patekno. Iya, Bu, ya itu. Aku malah enggak gelem. Iya. Enggak pernah minta aku belanja. Saya enggak pernah minta, Bu, tanya itu selama nikah pernah enggak menjauh ini, enggak mau. Aku golek-golek dewe. Iya. Makanya sampai sekarang walaupun aku enggak punya suami, aku santai, sudah kebiasaan. Iya, benar. Terus aku sudah kebiasaan anakku tak kasih tanpa dia minta pun. Memang aku jadi aku orang gitu. Makanya saya agak ini Bu, gak kerja, waduh, saya sampai gini, gak kerja gak maju terus. Lah bener Bu, gak maju-maju lah aku duwe perasaan ngono. Memang. Terus marono aku ngomong ya wes mlaku, tapi aku gak rido terus gak maju kon. Lek kudu aku. Wong aku ini aja, aku ya anak-anakku sudah tak kasih tahu. Sorry yo, kan orang sing aku sudah dijanda ini yang melamar aku sudah 7 orang kan. Loh iya, Rara kan ngerti semua. Jadi aku harta enggak ada yang orang kayanya kayak gini, ada yang orang paketnya tinggi sekali. Enggak mau. Aku mauku biasa-biasa saja. Enggak Terus ya aku ngomong, walaupun aku nanti punya suami, calon suamiku, aku pun sudah ngekat satu sarannya jangan sampai ikut-ikut di dalam anak-anakku. Aku gak ingin anak-anakku melok diingoni dibiayai dia, tak urusanku anak-anakku. Jadi anak-anakku nyaman di dalam itu. Jadi anakku jangan tersentuh, tetap bahagia bersama aku. Wis pengen tok. Wong lanang ora gelem karo aku gara-gara aku punya prinsip begitu, ya sudah aku gak ambil pusing. Aku penting anakku. Enak sama mau jadi suamiku ora kubuh deh. Ora kubuh ngingoni, ora butuh aku bisa mandiri. Aku bisa mandiri sama. Mudah cari uang gitu loh Bu, jadi kayak gak bingung ya Bu ya. Betul. Iya, saya gitu Bu. Aku kok
jangan gak takut apa golek duit. Malah dengan adanya aku kemarin terjadi apa, aku dibudak dunia itu. Sekarang aku punya rezeki gini ya, ngobati orang gini, aku malah tak sedekah-sedekahkan. Iya, Bu. Jadi aku gak sedekah, stres aku. Ini loh Bu, usaha dipegang suami saya, jadi gak jalan Bu, saya masih jadi bingung ya. Ya mesti aja gak jalan kan, kamu selama ini kan masih ditutup, sabar dulu. Nanti gak terbuka. Tapi setelah kita kalau pasrah sama Allah, apa kata Allah, anak rahasia di balik itu. Iya Bu. Lah, Ibu gak tahu ah. Tak kira ini Bu tahu. apanya? Rahasianya apa? Tak kira ini. Ya aku kan rahasianya Gusti Allah, siapapun yang nggak tahu. Lah apa yang aku sapa nyongko aku ngobati orang, ya ora nyongko. Iya. Ya aku ya tetep ae. Terus aku kongkon sombong gak iso sombong. Apa disombongno? Sing aku sing getun sing saiki iku kepengin rada modern lho aku gaya video. Kok gak iso pancet elek ae. Ya wis bawaan Bu. Terus ajane kepengin voice kayak wong-wong iki lho kan. Apa adanya ya, Bu, ya? Ya wis ono ya kok pokoke ndelesep ngono ta ya wis kudukan kok ndelesep. Iya. Aku malu, aku malah atine anu. Wis tadi sapa ono isiku. Gak iso aku bro. Iya. Tasku banyak. Hampir 100 ada dari seluruh dunia. Semua orang ngasih, dari Amerika ada kiriman, dari Inggris ada, dari toko negara semua ada. Lho ngono tak gaya sing 350. Isin aku atene gawe-gawe. Kenapa Bu kok izin? Enggak tahu. Malu dengan sendirinya. Malu aku. Tidak terbiasa Bu. Bukan, malu aku. Aku malu. Untuk Ya. rezeki banyak gini, apa nih dapat uang banyak, takut aku malah. Bener takut aku. Takut buat apa? Takut ini mudah. Ya pokoknya takut aku. Takut. Ya inti hatiku ingin iki Allah melulu aku. Apa memang Allah memberi rezeki aku? Waduh, iku takut itu. Iya. Terus baju, ibu sama nak tahu ya, baju kayak berapa ratus baju, kerudung baju dikasih orang semua. Aku ya gak berani ngasih nonang orang. Ya masih elek tak gaya. Kadar kegedean tak gaya. Pengen tak gendong deh loh Bu. Iya kalau. Jadi aku. Ya emang Bu dipakai aja. Lah ini iki sandal ini ya ditukokno wong. Ya pokoknya ya kabeh dibelikan orang. Baju-baju ini ditukokno wong tak gaya. Ya wis aku. Makanya aku lek belanja baju anu sampe takon wong-wong itu. Pak polisi, Pak tentara, lek belanja kan sama aku. Gak pernah aku beli yang mahal. Paling luaran 150.000. 200 wis waduh. 350 waduh celarange. Pikir-pikir maneh. Ngono, lebih baik duit itu tak buat sedekah. Ya entah buat beli baju 1 bulan. Seandainya baju makanan anakku itu belum tentu lek 5 juta, 3 juta habis di. Tapi tak buat sedekah berapa ratus juta. Iya. Iya, tak buat begitu-begitu. Pokoknya uang sisa anakku semua yang punya. Iya. Aku tak. Pokoknya duitku ya sing sedekah itu. Aku kepingin uripku barokah untuk semuanya, Iya. makmur tenang. Ya itu Bu yang jarang. Ya, iya aku wis begini hidupku Jarang barokah. Bu. Yang ngobati itu kan biasanya mengkomersilkan aku. Alah, Aku kan kamu iki mampu wong piro sing gak bayar Ibu yo? Iki mang wong piro sing gak bayar? Privasi 1,5 juta kita nggak orang 20 saya diobati. Sing gak bayar ono lek wong 7 wae iso. Bu, saya punya uang juga usah bisa. Lah itu mang, Bu gimana? Aku bekerja sendiri, anak saya iso rasa bayar. Ya tadi apa? Lah iya kan? Itu tadi ada Bu memang yang di homestay cerita, saya masuk terus orangnya manggil cerita gini. Bilang aja sama ibu. Gitu kan. Bilang aja, jangan ini. Kalau saya nggak tahu, pokoknya bilang apa adanya. Iya. Pokoknya Pokoknya takut jadi. Loh, kalau jahatnya itu cuma sama setan sama jin. Di YouTube katanya ibu kayak jahat gitu ya. Enggak, sama setan sama jin tok. Aslinya enggak. Yang ngomong aja nanti. Oh ya wis. ya orang wis ngomong ceritanya kok ibu gimana saya anak saya sudah nggak ingat sama saya bekerja kerjone dinone bayarannya 30.000 ya.
Sedino Rumahnya 30.000 bayangno. Ya, rumahnya ngontrak. Rumahnya kontrak apa itu 30.000. Lah terus marah berobat rene tak terima lah picek mataku. Iya kan? Iya. Tapi aku ya mau aku ngono. Wah, tambah mengerikan. Lebih baik aku ketemu orang gitu nang tak tolong tak sudah. Lah ya dari aku koncoan wong sing gak duwe-duwe ngono ku. Sampai gini tadi, aku mau jadi pembantunya ibu dah. Udah gini sampai momo iki keleleran iki wong piro. Lah iya Bu, itu tadi sampai gitu. Terus ngomong sendiri aja saya nggak tahu, takut saya. Lagi ngomongin sampai keleleran wong piro iki. Awak dhewe gak kong kaya raya, teko Riau ono, teko Semanteran di ono, Merauke ono, Bali ono, seluruh Indonesia. Mereka Tunggal Ika. Pokoknya insya Allah aku nek ngono. Pernah satu kloter itu yang masuk itu sekitar wong 30. Iya. Pernah satu kloter masuk 30. Yang bayar orang 2. Pernah itu aku guyu kekel. Lah wong ngenes kabeh. Masalah kok becik rek ngono. Iya Bu, yang memang di tempat lain kan memang ditarik Bu. Lah. Saya sendiri, saya loh Bu kemarin cerita di korannya aku gorowan aku stadano. Tak dudu ya foto ini sopo. Aku nggak gelem fitnah wong Bu, nauzubillah min dzalik. Lah ya lah aku Gitu kan gak mau. Pikirannya aku goroi Bu. Uang kelompok ya apa carane? Ini aja besok kan sudah datang mie goreng 450 dus. Jadi aku sembako ini tak kumpulkan nanti ada lagi LPG-an kan aku jagani lockdown terus banyak masyarakat sing tidak mampu kekurangan itu tak lempar wis tak kasihkan. Ini memang mau tutup aku. Banyak. Ibu enggak ngobati. Ngobati betul. Oh, tak kirain memang enggak ngobati ditutup gitu loh. Ngobati tetap cuma orangnya batasi paling buahnya orang 30. Ya. Terus ya situ. Wong aku ae duit iki. Pokoknya duit pada waktu corona ditutup corona ini uangnya tak bersedekah semua. Tak sisihkan buat gaji karyawan, sisihkan lagi buat anakku. Iya. Sisihkan lagi semua wis buat anak. Menggerakkan untuk ini awak bulan puasa. Terus kondisinya ekonominya kayak begini. Iya Bu, makanya ekonominya turun. Ekonominya lesu sangat. Iya. Terus ini jelas kekurangan, banyak kekurangan kok. Iya Bu. Sulit keuangan, kok uang punya ada tapi dibuat belinya nggak ada. Kok menurun sekali. Lah menurut Ibu sampai kapan? Nggak tahu. Ibu tahu lah, kamu mungkin nggak tahu. Ya nggak tahu. Nanti kalau kamu kan tak kasih tahu, Iya. tapi pakai ya. Iya. Kalau karyawanku di sini, orang-orang yang sakit di sini jelas mengikuti aturanku. Iya. Sudah itu urusanku. Iya, makanya. Jadi Kayak- kita selamatkan hidup kita dari dajjal. Iya. Mau ini Bu ada fitnah dajjal. Iya, ya sudah kalau itu sudah. Sudah ada ya Bu ya. Sudah lengkap. Dan sekarang fitnah dajjal gak usah diatur-atur. Di wong fitnah itu dulu itu sembunyi-sembunyi, sekarang malah diumumno. Terang-terangan aku yang tidak aku lakukan dicerita-cerita. Ibu nggak ngerti kemarin itu saya dengerin ini apa? Baru 2 hari kemarin di sini di homestay. Pagi itu saya dengerin ceramahnya orang tentang muhasabah. Saya nggak ngerti muhasabah itu apa, akhirnya saya browsing. Itu seperti introspeksi diri. Itu kiai sama kiainya bertengkar Bu gara-gara muhasabah di TV. Wong ini kok Pak Rodo gontok-gontokan tapi perang dingin. Ya, Artinya gini, oh gini loh Pak Kiai ya, muhasabah itu loh, wong itu karan nih. Kayak gitu. Beneran itu. Makanya kita jadi rakyat biasa, jadi rakyat ayo. Jabatan terakhir ya Bapak rakyat ayo. Apa wong awake dhewe penduduk paling terakhir rakyat.